Berikutnya saya ke jamaah bapak-bapak, ada Pak Zakaria ya Pak ya, yang akan mengajukan pertanyaan dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Irfan Has. Silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa berjumpa di tempat yang cukup mulia ini. Ada 3 pertanyaan sebenarnya Ustadz, dan mungkin juga nanti Kiai bisa menambahkan. Yang pertama terkait dengan konflik dalam rumah tangga ya. Tadi disampaikan di awal perjalanan 2 insan yang telah mengikatkan diri ya, setahun, 2 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun dan sebagainya. Bahkan itu nanti ditemukan konflik di tengah jalan ya. Nah, pertama, bagaimana kira-kira Ustadz atau Kiai kita untuk mitigasi atau bagaimana caranya kita ini untuk bisa mengurangi atau bisa menyelesaikan konflik ya, karena kadang-kadang sama-sama ego. Baik. Ya, suami dan istri. Itu yang pertama. Ya, Yang kedua, Ustadz, terkait dengan begitu beratnya terkait dengan permasalahan saat ini dengan anak-anak kita. Peranan ayah atau suami terhadap istri dan anak-anaknya sebagai pendidik. Baik. Bagaimana nih kita sebagai suami mendidik anak-anak kita dan istri kita supaya terutama masalah device, masalah HP dan sebagainya. Ini cukup berat. Pak Zakaria cukup 2 saja. 2 saja ya. Masih ada beberapa jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan. Tabarakallah. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana cara kita mengurangi konflik? 2 manusia dengan 2 latar belakang berbeda disatukan, tentu pasti ada saja perbedaannya. Tapi bukan tentang bagaimana kita terus menonjolkan perbedaannya. Allah mau litaskunu ilaiha, rumah tanggamu agar menjadi sakinah. Nanti ada lanjutannya, mawaddah. Lalu yang terakhir, warahmah. Bagaimana kita bisa bersabar banyak-banyak. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, fasbir sabra jamila. Bersabarlah kita semua termasuk dalam menjalani rumah tangga dengan kesabaran yang baik. Ada satu story. Lumayan kalau untuk story biar besok status WA kita tuh nggak selalu Masya Allah tabarakallah. Tapi ini buat WA story atau apa story. Kalau seorang suami rezekinya mau berkah berlimpah, maka amalkan satu amalan ini. Seorang suami mesti royal kepada istrinya. Karena kalau suami royal kepada istrinya, istrinya bahagia dan kebahagiaan itu akan menular kepada anak-anaknya. Insya Allah biidnillah rumah tangga yang tadi disebut sakinah, mawaddah, warahmah, Allah akan hadiahkan pada rumah tangga tersebut. Tapi kalau suaminya ego ditinggikan, istrinya pun juga nggak pernah sedikit pun mau bersabar sebentar. Ego ketemu ego sama seperti api ketemu api, semakin bertambah besarnya. Karenanya ayahanda, ibunda yang harus kita pegang kuat-kuat. Fasbir sabran jamila, bersabar. Memang rumah tangga Allah tidak berjanji kalau rumah tangga kita selalu mudah. Belum sampai sana, tapi Allah janji kalau kita menyabari setiap episode yang terjadi di dalam rumah tangga, Allah akan menemani, Allah pasti membersamai, Allah pasti menolong, Allah pasti bantu. Karena janji Allah dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah pasti akan bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga bisa memberi teladan baik buat buah hati kita. Begitu kurang lebih ayahanda. Yang pertama, beri keteladanan. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 44. Di antaranya kalimatnya, kenapa kita sering banget menyuruh orang berbuat baik. Atamuruna nasa bil birri wa tasawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kenapa sih kita nyuruh-nyuruh aja? Ayo sholat. Kitanya lupa. Ta'muruna nasa bil bir. Kamu lupa ya, kamu nyuruh orang berbuat baik. Wa tansawna anfusakum. Tapi kamu lupakan dirimu sendiri. Anak kita lebih butuh keteladanan ketimbang kata-kata yang kita terus ucapkan. Anak kita lebih butuh contoh daripada apa yang hanya sekedar terlisan.
Seorang ayah yang dia memberi contoh, otomatis anaknya mengikuti apa yang seorang ayah itu contohkan. Yang kedua, banyak-banyak doa. Ada satu doa ini dengan taufik dan izin Allah membuat kita dihadiahi anak yang soleh solihah. Mau tahu nggak doanya apa? Yakin? Satu doa yang akan membuat kita dikaruniai Allah buah hati yang soleh solihah, insya Allah. Doanya, Rabbi habli minas salihin. Coba diulang, 1, 2, 3. Satu lagi doanya, tadi As-Saffat ayat 100. As-Saffat ayat berapa? 100. Ada lagi satu doa, Al-Furqan 74. Satu doa ini akan membawa kita terbang kepada rahmatnya Allah. Dengan rahmat Allah, Allah hadiahkan keturunan yang salih salihah. Doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu hadirin. Jadi yang pertama contohkan, teladankan. Yang kedua teruslah didoakan. Yang ketiga kata Nabi, jangan pernah bosan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tuh nggak pernah bosan. Allah mau ngasih hadiah, Allah mau ngasih pahala, Allah mau ngasih kebaikan, Allah mau memberi rahmat. Tapi kadang kitanya yang lebih cepat bosan. Kitanya yang lebih cepat bosan. Makanya jangan pernah bosan-bosan, ajak anak, ajak keluarga terus kepada kebaikan. Karena Allah mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Baik, syukran jazilan Ustadz Irfan Has atas jawabannya. Mungkin saya akan sedikit menggarisbawahi atau mengcapture apa yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Has. Suami harus royal mungkin bukan hanya dari materi Ustadz ya. Mungkin dari tenaga, bisa membantu cuci piring, membantu cuci pakaian atau bantu mijit karena seharian istri kita sudah beraktivitas di rumah ya. Baik, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.